Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabustiana. Nomor induk mahasiswa 202011011061. Ingin mempresentasikan tentang toleransi beragama. Toleransi. Apa sih toleransi itu? Toleransi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu tolerance, dan diindonesiakan menjadi toleransi. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang berarti antara lain sikap tenggang rasa, mudah dalam berinteraksi, fleksibel, dan bersikap tidak mempersulit orang lain. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi didefinisikan sebagai sikap atau sifat dua kelompok yang berbeda kebudayaan yang saling berhubungan dengan penuh. Selanjutnya, toleransi dalam Islam. Islam mengajarkan toleransi tidak hanya terhadap sesama jenis manusia, tetapi juga alam semesta, binatang, serta lingkungan hidup. Cakupan toleransi yang luas tersebut meliputi juga toleransi antar umat beragama. Salah satu dari tujuan pokok ajaran agama adalah pemeliharaan terhadap agama itu sendiri, yang antara lain menuntut peningkatan pemahaman umat terhadap ajaran agamanya serta membentengi mereka dari setiap upaya pencemaran ajaran agamanya. Kebebasan atau toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk sistem dan tata cara peribadatannya, dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pengakuan pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk. Menurut Muhammad Imaroh, pluralisme adalah keragaman yang didasarkan atas karakteristik dan kekhususan. Masyarakat pluralisme adalah suatu masyarakat yang terdapat keeksistensi lebih dari satu agama, pandangan hidup yang berada dalam hubungan konflik dan mendapat pengakuan oleh semua pihak terkait keberadaan inkompatibilitas fundamental di antara mereka. Selanjutnya, etika dakwah persuasif. Maksudnya adalah agama yang disebarluaskan dengan cara damai, tidak lewat kekerasan. Unsur-unsur yang terdapat dalam dakwah yaitu, dakwah adalah proses penyampaian agama Islam dari seseorang kepada orang lain. Dakwah adalah penyampaian ajaran Islam tersebut dapat berupa amar ma'ruf atau ajaran kepada kebaikan dan nahi munkar atau mencegah kemungkaran. Upaya tersebut dilakukan secara sadar dengan tujuan terbentuknya suatu individu atau masyarakat yang taat dan mengamalkan sepenuhnya seluruh ajaran agama Islam. Sikap Islam terhadap agama wahyu. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Allah menciptakan manusia mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid, monoteisme. Islam adalah agama tauhid yang amat kuat dijadikan pedoman. Ini berarti Al-Quran mengklaim bahwa ajaran agama yang diperkenalkannya sesuai dengan seluruh manusia. Karena naluri kemanusiaan itu dimiliki oleh setiap manusia, kapan dan di mana saja. Islam tidak memandang dirinya sebagai agama baru yang dulunya tidak ada, namun sebagai pengukuh kebenaran yang juga disampaikan oleh nabi-nabi Yudaisme dan Kristen sebelumnya. Prinsip toleransi dalam Islam. Bertoleransi dan menghormati eksistensi sebuah agama tidak boleh dalam tindakan kesediaan mengikuti sebagian ajaran teologi atau sebagian ibadah agama tersebut. Toleransi agama menurut Islam adalah sebatas membiarkan umat agama lain untuk melaksanakan ibadah dan ajaran agamanya, sejauh aktivitas tersebut tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum. Isu-isu konflik keagamaan. Pertama, isu moral, seperti isu-isu perjudian, minuman keras, narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi. Isu-isu moral lainnya seperti anti korupsi juga dimasukkan ke dalam isu keagamaan, selama itu tersebut melibatkan kelompok keagamaan dan atau dibingkai oleh para aktor yang terlibat dalam slogan atau ekspresi keagamaan. Yang kedua,
Isu sekretarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Yang ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antar komunitas agama seperti konflik Muslim Kristen maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasikan berasal dari kelompok agama tertentu. Yang keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keamanan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Yang kelima, isu politik keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi atau kebudayaan barat atau asing lainnya. Keenam, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenun, dan sebagainya. Selanjutnya, penyebab-penyebab intoleransi beragama. Yang pertama, paham keagamaan yang bersifat eksklusif dan munculnya fundamentalisme dalam agama. Kedua, kesenjangan sosial yang semakin terbuka lebar dan adanya ketidakadilan ekonomi. Yang ketiga, rekayasa kepentingan yang biasanya berkaitan dengan politik. Yang keempat, hegemoni mayoritas dan kekuasaan. Toleransi dan pluralitas di Indonesia. Walaupun agama bersifat universal, namun dengan beragama tidak mengurangi rasa kebangsaan, bahkan menguatkan rasa kebangsaan, karena agama mendorong penganutnya untuk membela kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negaranya. Di Indonesia, keberadaan agama diakui dan sangat dijunjung tinggi secara konstitusional, sehingga pemerintah memiliki perhatian khusus dan mempunyai wewenang mengatur kepentingan umat beragama serta mengawasi aktivitas keagamaan di negeri ini, agar tetap dalam bingkai Pancasila demi tetap terjaganya kerukunan dan kesatuan bangsa. Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, tetapi negara Pancasila. Pancasila mengakui dan menjunjung tinggi keberadaan agama serta mengapresiasi nilai-nilai agama. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.